Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Puspita Miau. Sahabat Puspita, kali ini saya akan memberitahukan kepada sahabat semua buah-buahan apa saja yang bisa membantu menetralisir asam lambung. Sebelum saya melanjutkan, yuk buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, diklik dulu tombol subscribe-nya. Jadi nggak ketinggalan lagi video-video saya yang lain, insya Allah. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi menyambung dari video saya yang berjudul pola makan, di situ saya sebutkan, ya, kalau jadikanlah makanan sebagai obat. Nah, jangan dibalik, jangan menjadikan obat sebagai makanan. Ya. Jadi jadikanlah makanan sebagai obat itu ya ini, ya. Makanlah buah-buahan atau sayuran atau apapun itu yang mendukung kesembuhan, ya, yang mendukung untuk terapi pada gangguan asam lambung, ya. Nah, di video kali ini saya akan membahasnya khusus mengenai buah-buahan, ya. Insya Allah di lain video makanan lain lagi yang akan saya bahas, ya. Nah, untuk buah-buahan ini yang bisa membantu menetralisir asam lambung, ya. Yang pertama buah pir. Buah pirnya tentu saja yang manis, teman-teman, ya. Ada pir sweet, ya. Ada pir century, ada pir apple, ya. Ada pir single. Nah, itu pir yang saya sebutkan tadi itu udah saya coba semua dan memang itu tidak asam rasanya, jadi rasanya manis ataupun kalaupun nggak manis agak tawar sedikit, gitu ya. Nah, itu pir itu dari pengalaman saya yang sudah saya buktikan dulu ketika saya sakit, itu pir itu bisa dengan cepat membantu menetralisir ketika asam saya reflux naik. Nah, ketika asam saya reflux naik, lalu keluarlah sensasi-sensasi, ya, seperti rasa tidak nyaman, gitu kan, rasa tidak nyaman di sekitar dada, lalu di kepala, sakit kepala, kelengan, kayak gitu. Konsumsi pir itu sangat membantu, ya. Nah, buah lainnya yang juga bisa membantu cepat menetralisir asam lambung itu adalah bengkoang, teman-teman, ya. Nah, bengkoang pilih yang muda, ya, jadi digigitnya enak terus, gitu kan, nggak alot gitu, nggak lihat, teman-teman, ya. Nah, terus bagi yang malas atau mungkin pegal untuk mengunyah-ngunyahnya, itu teman-teman bisa memarutnya. Nah, diparut lalu diperas. Nah, ya, minum airnya, ya. Kalau saya sih kunyah aja langsung, kunyah. Terus kunyah yang lembut, gitu kan, yang lembut, yang halus. Nah, kalau dikunyah itu memiliki manfaat lainnya, teman-teman, ya. Dengan mengunyah otomatis kan produksi air liur kita itu menjadi meningkat. Nah, seperti yang teman-teman kasih tahu, yang teman-teman sudah tahu nih, ya, air liur itu sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan untuk pencernaan, untuk proses di pencernaan kita karena mengandung enzim. Nah, ya, jadi dengan mengunyah itu artinya kita sudah membantu memproduksi air liur yang dibutuhkan oleh pencernaan. Nah, buah lainnya lagi, ya, yang bisa membantu cepat menetralisir asam lambung itu adalah lidah
buaya. Ya. Di video-video saya yang lainnya dari awal-awal udah banyak, ya udah ada saya sebutkan juga mengenai lidah buaya ini, ya. Nah, jadi lidah buaya itu selain bisa membantu menetralisir asam lambung, juga dia bisa mengademkan perut. Nah, ketika kalau perut kita kerasa panas, lidah buaya bisa bikin perut adem. Nah, selain itu juga fungsi lainnya dari lidah buaya itu bisa membantu mempercepat proses penggilingan makanan di lambung. Nah, jadi kalau yang memiliki masalah sering kerasa kembung, begah perut, kerasa penuh banyak makanan, itu nggak ada salahnya konsumsi juga lidah buaya, ya. Jadi bukan hanya ketika sensasi asam lambung nongol aja dimakannya itu, jadi bisa untuk terapi ya. Nah, untuk konsumsi lidah buaya ini dicampur dengan madu, ya, yang bagusnya. Kalau tidak dicampur madu, bisa dicampur dengan gula merah. Enak kok. Kalau lidah buayanya begitu aja memang pahit, gitu kan, dia rasa pahit. Nah, tapi kalau dicampur dengan madu, ya, atau gula merah itu jadi enak minumannya, atau bisa dicampur dengan jus. Nih, yang lebih mantep lagi teman-teman. Jadi jus pir, ya, jus pir dikasih irisan kecil-kecil lidah buaya. Lebih mantep lagi itu, ya, bisa. Jadi bagi teman-teman yang nggak suka dengan pahitnya lidah buaya atau dengan lendirnya lidah buaya, bisa disiasati cara makannya, cara mengolahnya, ya. Justru di lendirnya itu yang banyak manfaatnya, teman-teman, ya. Jadi lidah buaya dikupas kulitnya, ya, lalu dibuang bagian lendir yang kuningnya, lalu diiris-iris, dipotong-potong kecil-kecil. Gitu, ya. Campur madu, campur gula merah, atau campur jus, ya. Atau bisa juga di jus lidah buayanya, di jus langsung kasih gula merah atau madu, ya. Nah, buah lainnya yang juga bisa membantu itu adalah pisang raja. Nah, ya, pisang raja ini kalau di Bogor, di daerah saya itu dikenalnya dengan nama pisang raja bulu. Karena di Bogor itu banyak jenis pisang raja itu, bukan hanya pisang raja bulu, ada juga pisang raja yang lainnya. Tapi khusus yang bermanfaat untuk gangguan asam lambung itu pisang raja bulu. Okay. Ini juga sudah saya buktikan sejak saat dulu saya sakit, ya. Pisang raja bulu, mungkin kalau di daerah lain namanya bisa berbeda-beda, teman-teman, ya. Ada yang cuma namanya pisang raja aja tanpa bulunya, gitu. Ada juga yang sama pisang raja bulu, ya. Silakan teman-teman bisa cek di Google penampakan pisang raja bulu seperti apa, ya, dilihat, ya, supaya nggak salah beli, gitu. Nah, buah lainnya juga yang bisa membantu untuk kesehatan pencernaan itu adalah pepaya. Nah, pepaya juga mengandung enzim yang sangat dibutuhkan bagi pencernaan. Jadi pepaya bisa sebagai selingan buah sehari-hari, teman-teman, ya. Selain juga jelas mengandung vitamin-vitamin dan zat-zat lain yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, selain pepaya juga ada alpukat, teman-teman. Nah, alpukat juga mengandung enzim, teman-teman, yang dibutuhkan pencernaan, dan juga tinggi vitamin B-nya alpukat. Nah, buah lainnya itu adalah mangga. Tentu saja mangganya mangga yang manis, ya, teman-teman, ya, jangan yang asam. Nah, kalau saya biasa konsumsi mangganya itu mangga
si mana lagi. Atau kalau di daerah Jawa, di daerah Cirebon disebutnya mangga lali jiwo. Ya, jadi dikasih namanya lali jiwo, lupa diri. Mungkin karena saking manisnya, saking enaknya gitu kan, lagi makan mangga tuh lupa diri, sampai nggak kerasa udah habis aja sekilo gitu. Ini memang bener sih, enak gitu kan, nggak ada asamnya, manis dan kering, enak. Mangga lainnya biasanya kalau yang saya konsumsi itu mangga harum manis, tapi harum manisnya yang manis, karena harum manis juga ada yang asam ya. Nah, buah lainnya ada lagi juga semangka. Semangkanya semangka yang merah. Semangka juga banyak kandungannya yang bermanfaat bagi tubuh. Gitu. Dan tinggi kandungan airnya. Nah, ya. Semangkanya juga pilih yang manis ya. Jangan yang rasa asam, teman-teman. Oke. Jadi tadi udah saya sebutkan semua buah-buahannya ya. Nah, sekarang bisa dijadikan sebagai terapi sehat untuk teman-teman ya. Dan ingat teman-teman ya, ingat teman-teman, semua buah-buahan yang tadi saya sebutkan gitu kan, bisa jadi di sebagian teman-teman itu tidak terasa manfaatnya, atau mungkin malah ada merasakan sensasi ya, mungkin ada yang sebagian seperti itu. Nah, ini kembali lagi ya, setiap orang itu tidak sama, tidak sama. Maka dari itu teman-teman sendiri yang harus mencari tahunya gitu. Teman-teman harus mencobanya, coba makan buah-buahan tadi ya kan. Nah, umumnya sih di teman-teman saya itu cocok semua gitu, tapi memang ada beberapa gitu kan yang malah tidak merasakan manfaatnya seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman harus bisa jadi dokter untuk diri sendiri ya. Cari tahu sendiri buah apa aja, makanan apa saja yang memang cocok dan berkhasiat, bermanfaat gitu buat teman-teman. Kalau tadi yang saya sebutkan semua tadi buah-buahannya sudah saya buktikan semua ketika saya sakit dulu, dan makanya saya sebutkan, saya kasih tahu ke teman-teman. Insya Allah semoga di teman-teman pun ngefek gitu, bermanfaat pula ya. Oke, jadi hidup sehat ya, ubah gaya hidupnya jadi hidup sehat ya. Dan ingat teman-teman ya, bahwa sakit GERD dan gangguan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya ya, dan bisa sembuh gitu. Jadi teman-teman semangat terus berikhtiarnya, semangat terus merubah gaya hidup sehatnya, semangat terus menjalani terapinya. Yakin kesembuhan pasti datang ya. Enggak fokus di prosesnya, di ikhtiarnya ya. Oke, jangan tunggu kesembuhan pasti datang. Nikmatin aja, nikmatin ya. Jalani, nikmati, syukuri. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.